udah gak kehitung deh. Nah adik-adik, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari, kita mau nyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama, Alkitab Buku Terindah, dan Baca Kitab Suci. Udah pada tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi. Bangkit berdiri adik-adik. Musik. Ayo kita semangat bernyanyi. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, dengarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah sekarang lebih semangat lagi. Oke adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, dengarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, dengarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah sekarang lagu kedua, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu berikutnya dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Musik. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bangun besar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang indah Engkau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun tidur dan kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita baca Alkitab, kita nyanyi dulu ya adik-adik. Kita nyanyi lagu Ku Nyanyi Senang. Musik! Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa hikmat dalam membaca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati kami, Tuhan, hati kami, pikiran kami, agar kami boleh membaca firman-Mu Tuhan dari Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan akan menerapkannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan baca Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9 yang akan dibacakan oleh teman kita. Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka. Bagian-bagian dari kitab suci ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Berapa orang dari mereka menjadi yakin dan menyambungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terbuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara pentowalang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka serbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi. Udah pada semangat dong ya dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Ada yang kenal gak sih sama yang namanya Paulus
dan Silas. Yap, mereka adalah pengikut Yesus yang sangat setia. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada waktu Rasul Paulus dan Silas menceritakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kepada orang-orang Yahudi, ternyata orang-orang Yahudi mereka sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Tapi sayangnya banyak juga orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi yang gak suka itu dengan sangat kejam membuat keributan di kota itu. Karena mereka tidak dapat menemukan Rasul Paulus dan Silas, mereka dengan tega menyakiti, menyeret seseorang yang bernama Yason. Wah, orang Yahudi itu yang gak suka sama Paulus, mereka sangat jahat sekali. Tapi adik-adik, apakah saat Rasul Paulus dan Silas tidak disukai orang-orang, apakah mereka berhenti memberitakan kebenaran Tuhan Yesus? Apakah Paulus dan Silas takut kepada mereka? Jawabannya adalah tidak. Paulus dan Silas sama sekali tidak takut. Mereka tetap memberitakan kebenaran dan kebaikan Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong dan melindungi mereka dari yang jahat. Nah, adik-adik, sekarang ini adalah saatnya kakak dan adik-adik yang di rumah menjadi seperti Rasul Paulus dan Silas. Berani menyatakan dan bersikap yang baik, jujur, dan taat pada firman Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita menyadari bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam diri kakak dan diri adik-adik. Gimana caranya ya, Kak? Nah, caranya kita mau berbagi kepada sesama. Kita berkata yang baik dan jujur, sayang kepada mama, papa, adik, kakak, om, tante, opa, oma, teman-teman, semuanya. Dengan begitu, adik-adik sudah berani menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui apa yang adik-adik lakukan setiap hari. Ingat selalu adik-adik, Tuhan Yesus penolong dan Tuhan Yesus adalah sahabat adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan hari ini dari mana? Ayo, masih ingat? Dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Oke, kakak Regita akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Selamat mendengarkan. Firman Tuhan menceritakan tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Siapa adik-adik? Bapak Paulus dan Bapak Silas. Ya, betul sekali. Jadi Bapak Paulus dan Bapak Silas ini merupakan murid Tuhan Yesus yang sangat-sangat rajin menceritakan tentang firman Tuhan adik-adik. Tentang cerita Tuhan Yesus kepada seluruh orang-orang. Nah, mereka sangat bersemangat adik-adik ketika mereka menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Tapi adik-adik, walaupun Bapak Paulus dan Bapak Silas menyampaikan firman Tuhan dengan baik, banyak orang-orang yang tidak senang adik-adik. Banyak orang-orang yang marah adik-adik. Lihat deh, tuh
Kan banyak orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas yang menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang cerita Tuhan Yesus. Tapi kira-kira Bapak Paulus dan Bapak Silas menyerah gitu aja nggak ya adik-adik untuk tidak menyampaikan firman Tuhan? Oh, tentu tidak adik-adik. Justru Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap semangat dan berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun mereka ditolak, mereka dimarahi, mereka tidak diterima, tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap menyampaikan tentang cerita Tuhan, tentang kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang adik-adik. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga Bapak Paulus dan Bapak Silas yang selalu menyampaikan dan menceritakan kebaikan dan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengar cerita tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Apa sih firman yang bisa kita ambil dari cerita Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi? Bahwa firman Tuhan mengajarkan kita nih adik-adik dan kakak-adik kita juga untuk tetap berani adik-adik, tetap semangat, tetap berani untuk menyampaikan atau menceritakan tentang firman Tuhan adik-adik. Gimana ya caranya Kak supaya kita bisa menceritakan firman Tuhan? Caranya mudah banget ya adik-adik. Dengan adik-adik rajin IHMPA, terus juga membaca firman Tuhan, berdoa, rajin berdoa, dan jangan lupa nih adik-adik, ketika adik-adik selesai IHMPA hari ini, jangan lupa adik-adik juga menceritakan kembali ke mama papa, ke kakak atau adik, ke semua orang tentang firman yang sudah adik-adik dengar hari ini. Begitu adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami dan mengerti firman Tuhan pada hari ini ya. Bahwa Tuhan Yesus ingin kita juga menjadi anak yang berani, anak yang tetap semangat dalam menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik sama kita, maka kita juga harus berani untuk terus menyatakan dan menyampaikan firman Tuhan atau cerita Tuhan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak hari ini. Pembacaan kita pada hari Minggu pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Nah, judulnya adalah keributan di Tesalonika. Ayat 1-9 ini menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika. Ya, karena sebagai orang yang percaya, mereka mendapatkan tugas atau mereka dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, pada waktu itu mereka memberitakan Injil di Tesalonika. Di Tesalonika tidak semuanya senang menerima keberadaan Paulus dan Silas. Ya, ada tantangan yang Paulus dan Silas hadapi di sini adik-adik. Ya, bisa dilihat di ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Nah, pada saat Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika, bagi mereka yang tidak senang akan keberadaan Paulus dan Silas, saat itu juga Tuhan memberikan satu jalan atau satu cara lain lewat orang yang bernama Yason. Nah, Yason ini dia berkebangsaan Yahudi adik-adik. Dia itu sudah bertobat lalu menjadi pengikut Kristus, kan? Nah, Yason ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk
menolong Paulus dan Silas ya. Ada di ayat yang ke-7. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Nah, di sini Yason menolong Paulus dan Silas dengan cara menampung mereka di rumahnya Yason. Nah, dari ayat ini yang mau disampaikan untuk kita semua ada beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, kita sebagai seorang yang percaya akan Tuhan Yesus, kita harus mau dipanggil dalam keadaan apapun. Ya. Kita harus mau berani memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa lewat cara-cara yang sederhana. Misalnya kita bisa mengasihi teman-teman kita, ya kan? Terus kita menolong teman-teman kita. Dari perbuatan kita yang sederhana itu, orang lain bisa melihat bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus yang benar dan baik, ya. Terus hal yang kedua, dalam memberitakan Injil itu sudah pasti ada suka, sudah pasti ada juga tidak sukanya. Nah, untuk teman-teman kita atau orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, baiknya kita bisa berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, agar kita selalu dimampukan dalam memberitakan Injil. Oke. Nah, habis itu kita juga bisa menghadapi tantangan tersebut dengan rendah hati, tidak menyerah, selalu bersabar menghadapi tantangan yang diberikan, ya kan? Nah, apabila kita sudah melakukan semuanya itu, kita selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Karena apa? Karena apabila kita percaya sama Tuhan, kita pasti akan diberikan jalan yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Nah, kalau dalam kehidupan keseharian kita, intinya adalah walaupun ada tantangan, walaupun ada orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, walaupun apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan menyerah. Kita semua harus tetap sabar, tetap rendah hati, tetap percaya sama Tuhan. Kita datang berdoa, kita akan diberikan jalan. Pada satu saat nanti, Tuhan yang akan memberikan kita waktu dan cara Tuhan tersendiri agar kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut, adik-adik. Ya. Jadi intinya kita jangan malas berdoa. Kita harus banyak-banyak rendah hati, banyak-banyak sabar sama keadaan sekitar kita. Ya. Terutama pada saat ini nih, kan lagi pandemi, ya kan? Kita harus tetap sabar, semoga semuanya membaik, makin membaik. Keadaan bisa normal lagi, kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa bertemu teman-teman kami lagi, gitu kan. Terus, apa lagi ya? Iya, kita juga jangan lupa berdoa untuk kesehatan keluarga kita. Terus, teman-teman kita, orang lain, semoga mereka yang sakit diberikan kesembuhan, terus mereka yang sedih akhirnya bisa senang lagi, ya. Jadi apapun keadaannya, apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah, apalagi dalam memberitakan Injil, ya. Karena Tuhan selalu pasti akan menyertai kita, adik-adik. Nah, sampai di sini
firman yang kakak bisa sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan. Musik! Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Doa untuk bangsa dan negara ya Tuhan, semoga bangsa dan negara cepat pulih dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkatilah Presiden, Menteri, Pemerintah dan Indonesia Maju ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan, karuniamu ya Tuhan, dan jagalah Indonesia dari bencana alam ya Tuhan. Timurnya hanya bisa bermohon kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan di mulai Tuhan, dan Engkau adalah Bapa di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah negara ini dari COVID ya Tuhan. Semoga COVID cepat hilang dari Indonesia ya Tuhan. Tuhan, itu saja doa Deborah ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Semoga bangsa dan negara cepat pulih dari COVID. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersatu hati mendoakan orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap orang yang sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk mereka. Berkati setiap obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan. Berkati setiap petugas kesehatan yang sedang bertugas. Berikan mereka kesehatan dan hati yang sukacita dalam merawat pasien yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami supaya sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Kami berterima kasih juga sudah mendapatkan orang tua yang baik. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau berdoa, berkatilah para janda, duda, dan anak yatim piatu. Berkatilah mereka semua supaya tetap sabar menghadapi cobaan dan juga masalah yang mereka alami. Berkatilah juga supaya rezeki dan juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi supaya bisa menjalankan aktivitas sekolah dan juga kebutuhan untuk anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, doa yang singkat dan tak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam tangan-Mu, dengarkanlah. Amin. Terutama gereja kami GPB Gloria, Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati baik pendeta, majelis maupun jemaat yang selalu ada dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai kami agar kami selalu setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka perlindungan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Berkati mereka dari setiap kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, agar kiranya dimanapun mereka berada, mereka selalu sehat, mereka selalu Tuhan lindungi. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pendidikan adik-adik kami, baik dari TK, SD, SMP Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kepintaran. Tuhan Yesus mau menjadikan anak-anak Tuhan sebagai terang di tengah-tengah teman-temannya Tuhan. Tuhan Yesus mau jadikan adik-adik lain kami juga sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, taat pada orang tuanya, dan juga baik hati terhadap teman-temannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, dan fakir miskin Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai mereka, berkati makanan yang mereka makan Tuhan. Tuhan Yesus juga mau sehatkan mereka,
Tuhan Yesus juga mau jaga dan sertai mereka apapun aktivitas kegiatan mereka. Tuhan Yesus yang baik, doa dan permohonan kami ini yang jauh pada sempurna, hanya kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang adik-adik berikan bisa dititipkan ke mama atau papa. Nanti mama dan papa yang akan menyampaikan ke gereja. Nah, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Musik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan supaya dipakai untuk gerejamu. Amin. Wah, nggak berasa ya adik-adik, kita mau mengakhiri IHMPA pada hari ini. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya Musik. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Dan juga Bapa, berkatilah kami agar kami tetap menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya.